SE. Saya Kepala Sekolah Khusus Santo Fransiskus Assisi yang berada di Jalan Mayor Pol Zainal Arifin nomor 40, tepatnya orang mengenal adalah Jalan Beler. Salam jumpa saudara-saudari yang terkasih. Saya akan memperkenalkan profil Sekolah Khusus Santo Fransiskus Assisi, sejarah singkat berdirinya sekolah ini. Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 31 ayat 1 menyatakan secara tegas, setiap warga negara berhak untuk mendapat pendidikan dan pengajaran. Dengan kesadaran ini, maka Gereja Keuskupan Agung Samarinda yang pada saat itu digembalakan oleh Monsinyur Louis Florentinus yang pada saat ini sudah almarhum, tergerak untuk membuka pelayanan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Beliau sangat menyadari bahwa pendidikan ini yang secara khusus ditangani oleh Gereja Katolik belum ada di Kalimantan Timur. Oleh sebab itu, beliau dengan rendah hati meminta kepada para suster Kongregasi Fransiskan Santa Elizabeth untuk membuka sekolah yang secara khusus melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Keinginan ini baru terrealisasi pada tahun 2014 dengan dimulainya pembangunan rumah sebagai tempat tinggal para suster. Setelah pembangunan selesai, maka lahir pula keinginan untuk membuka pelayanan penitipan anak. Hal ini dianggap terdesak dan penting. Oleh sebab itu, pembangunan dimulai pada tahun 2016 sambil menjajaki pengurusan izin operasional sekolah. Pada tahun 2016, tepatnya di bulan Agustus, pengurusan izin operasional sekolah mulai dilakukan. Berkat pertolongan Tuhan dan juga usaha keras para suster, yaitu Suster Fidelia dan Suster Yolanda yang pada saat itu bertugas di Yayasan Elipa Mitra Setia Samarinda. 2 minggu setelah pengurusan izin, maka izin operasional ini sudah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dengan nama Sekolah Khusus Santo Fransiskus Assisi atau disingkat dengan SKH. Namun pada tahun tersebut, sekolah belum beroperasi karena sudah lewat tahun pembukaan ajaran baru dan gedung sekolah belum ada. Pembukaan tahun ajaran baru dimulai pada tanggal 10 Juli 2017 sekaligus peresmian gedung Taman Penitipan Anak atau yang dikenal dengan daycare. Kegiatan pembelajaran dilakukan di gedung TPA lantai 1 dan lantai 2 untuk kegiatan siswa-siswi Taman Penitipan Anak. Jumlah siswa pertama tahun ajaran 2017-2018 sebanyak 8 orang dengan jenis kekhususan masing-masing. Siswa TK sebanyak 3 orang yang menyandang autis atau autism, kemudian SD sebanyak 4 orang yang memiliki kekhususan autis dan tunagrahita, dan SMA 1 orang, yaitu jenis khususannya yaitu tunagrahita. Dengan bertambahnya waktu, siswa-siswi SKH semakin bertambah pula, maka pembangunan untuk gedung SKH semakin digiatkan. Sesuai dengan target yang ditetapkan, maka pada tanggal 19 Maret 2019, gedung SKH yang baru diresmikan dan dimasuki pada bulan Juni 2019. Saat ini kegiatan belajar mengajar sudah dilakukan di gedung yang baru. Fasilitas yang tersedia saat ini yaitu kelas sebanyak 21 ruangan berada di lantai 2 dan ruang terapi tumbuh kembang sebanyak 3 ruang, aula 1, kantor administrasi sebanyak 3 ruang yaitu ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, dan ruang guru. Pantry sebanyak 1 yang digunakan untuk membina anak-anak yang memiliki kemampuan ataupun potensi dalam hal tata boga. Ruang bina diri sebanyak 1, ruangan ini digunakan untuk membina keterampilan anak-anak dan juga kemandirian anak-anak. Kemudian tempat parkir yang luas, nyaman, serta suasana sekolah yang bersih, asri, dan hijau. Siswa-siswi yang diterima saat ini mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA
dengan beberapa kendala atau ketunaan seperti autism, tunagrahita, tunadaksa, dan tunaganda. Sekolah ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, adanya dukungan dan kepedulian dari masyarakat setempat. Kemudian, berada di lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif, mudah dijangkau oleh kendaraan umum dan pribadi, lingkungan bersih dan terawat, dan adanya dukungan dari pemerintah kota atau Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Juga ada kerjasama dengan berbagai lembaga, pemerintah, dan swasta. Kemudian ada partisipasi orang tua dalam mendidik anak sangat besar. Guru-guru berpengalaman sesuai dengan bidangnya, dedikasi guru dalam tugas dan mengajar sangat baik. Kemudian tersedianya tempat terapi guna membantu tumbuh kembang anak, dan tersedianya air bersih, penerangan atau PLN, dan internet. Sekolah Santo Fransiskus Assisi sangat menjunjung tinggi kedisiplinan, kesopanan, kedamaian, keramah tamahan, dan persaudaraan dengan seluruh makhluk ciptaan Tuhan dan tumbuh-tumbuhan. Ini merupakan semangat Santo Fransiskus Assisi. Hal ini yang mendasari pelayanan para suster dan para guru di tempat ini. Baik, visi misi sekolah khusus Santo Fransiskus Assisi yang pertama itu visi mendidik siswa menjadi pribadi yang beriman, mandiri, dan berguna bagi negara berdasarkan daya kasih Kristus di Balikpapan tahun 2025. Kemudian misi yang pertama itu menyadarkan orang tua bahwa keterbatasan bukan menjadi penghalang keberhasilan siswa berkebutuhan khusus. Yang kedua, melibatkan orang tua dalam pendidikan dan pembinaan anak secara berkesinambungan. Yang ketiga, membina iman siswa berdasarkan cinta kasih Kristiani. Keempat, membina siswa terampil, mandiri, dan berguna bagi gereja dan negara. Yang kelima, menghasilkan siswa yang terampil dan kreatif. Harapan kedepannya sekolah ini semakin berkembang, mampu menerapkan sekolah yang mengikuti standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan menerapkan sekolah ramah anak. Artinya, sekolah ini mampu memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak. Dan juga kedepannya, sekolah ini mampu mendidik anak-anak tunanetra, karena sampai pada saat ini kita belum menerima siswa-siswi tunanetra karena memang gurunya belum ada. Saya Suster Hilariana Hampun F.
Suster Hilariana Hampun FSE. Saya sebagai seorang guru di Sekolah Khusus Santo Fransiskus Assisi Balikpapan, sekaligus sebagai wakil kurikulum. Kurikulum yang kita terapkan dalam pembelajaran di Sekolah Khusus Santo Fransiskus Assisi ini adalah kurikulum pendidikan khusus tahun 2013. Dalam penerapannya, kurikulum kita modifikasi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing anak, yang kita buat berdasarkan hasil observasi awal ketika anak masuk, hasil asesmen dan juga hasil psikotes yang kita lakukan kepada setiap anak. Penetapan pembagian kelas untuk peserta didik kita tentukan berdasarkan jenjang, ketunaan, serta kemampuan akademik dan non-akademik anak. Oleh karena itu, karena karakteristik setiap anak itu berbeda, kita sebagai seorang guru berupaya untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif, atau sering kita menggunakan istilah PAIKEM. Nah, oleh karena itu juga setiap guru itu baik dalam pemilihan metode pembelajaran dan pendekatan memang kita harus berupaya bagaimana anak itu sebisa mungkin dapat memahami materi yang kita ajarkan, serta juga mudah dipahami oleh anak. Oleh karena itu, berkaitan dengan menciptakan pembelajaran yang kreatif untuk anak dan juga menyenangkan, kita juga selalu dari sekolah itu memprogramkan pembekalan kepada guru-guru untuk menciptakan guru yang berkompetensi baik secara kepribadian, pedagogik, sosial maupun profesionalisme. Karena memang kita di sini lebih mengutamakan kualitas bukan kuantitas pelayanan. Untuk mengembangkan potensi peserta didik, kita tidak hanya berfokus kepada kegiatan yang kita lakukan di sekolah, tapi kita juga berupaya melibatkan anak-anak kita untuk aktif mengikuti kegiatan di luar sekolah, baik yang diadakan oleh Dinas Pendidikan, daerah setempat maupun yang diadakan oleh yayasan. Dengan demikian, kita berupaya untuk mengajarkan kepada anak bagaimana untuk terlibat secara aktif dalam masyarakat, membina hubungan sosial, sebagaimana yang menjadi tujuan dari visi misi sekolah kita, yaitu untuk menciptakan anak-anak yang mandiri dan berguna bagi bangsa dan negara. Sistem pembelajaran yang kita terapkan baik secara akademik maupun non-akademik, kita tujukan untuk kemandirian anak, serta mempersiapkan anak-anak untuk terjun ke lapangan sehingga mampu bertahan hidup di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam program non-akademik, kita memiliki program khusus, yakni program pengembangan diri sesuai yang kita sesuaikan dengan potensi masing-masing anak, serta pemberian program khusus yang kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak atau ketunaan setiap peserta. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita hawa menang
pengalaman saya dalam mendampingi anak-anak di SKH Santo Fransiskus Asisi Balikpapan, tentunya saya sangat bergembira karena di sini kami memiliki rasa persaudaraan yang sangat tinggi. Dan rasa persaudaraan ini bukan hanya antara pendidik dengan pendidik, tetapi juga antara pendidik dengan peserta didik dan bahkan sampai kepada semua orang tua peserta didik yang kami dampingi. Dalam mendampingi anak-anak yang kami didik di sini, kami melakukan pendekatan dan pendampingan yang bervariasi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap anak. Begitu juga dalam proses belajar mengajar di kelas, materi yang akan kami ajari itu tidak terlalu mengalami kesulitan karena kami mengajari materi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak-anak yang kami dampingi. Pendekatan dan pendampingan yang kami berikan kepada anak-anak tentunya dilandasi oleh semangat Santo Fransiskus sebagai pelindung sekolah, yakni semangat persaudaraan yang dilandasi